perkenalkan, nama saya Gracia Gloria Sianturi. Saya dari Agribisnis Angkatan 17 Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang kelapa sawit. Gimana sejarah singkat kelapa sawit ada di Indonesia? Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor, sementara sisa-sisa benihnya ditanam di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Pada saat yang bersamaan, meningkatlah permintaan minyak nabati akan revolusi industri pertengahan abad ke-19. Dari sinilah kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit. Bicara sawit, maka banyak juga yang mengarah ke Provinsi Riau. Itu karena dari daerah ini pula dan produksi terluas dan terbesar di Indonesia. Namun ternyata di Indonesia lahan pertama kali tidak ditanam di Riau. Komoditas ini mulai ditanam di Riau pertama kali pada tahun 1979. Saat itu yang menanamnya adalah perusahaan PT PN 4 Medan yang bercabang ke Riau. Sejarawan Riau, Prof. Suwardi HS mengatakan bahwa sawit pertama kali ditanam di Riau adalah di daerah Ujung Batu, saat itu masuk Kabupaten Rokan Hulu. Dulu saat baru ditanam, daerah ini merupakan wilayah Kabupaten Kampar. Tahu nggak sih kenapa kelapa sawit itu lebih menguntungkan untuk dibudidayakan? Karena menurut BPS atau Bapak Suryamin, usaha kelapa sawit lebih menguntungkan dibanding karet dan tebu karena memiliki rasio persentase biaya setahun yang lebih rendah dibanding dengan karet dan tebu. Secara struktur, biaya produksi kelapa sawit paling banyak dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja yang mencapai 31,71%, sementara karet jauh lebih tinggi mencapai 57,09% dan tebu sebesar 26,21%. Total nilai produksi untuk tanaman sawit per tahun per hektar sebesar 17 juta, sementara biaya produksi hanya berkisar 57,05% dan nilai dengan menghasilkan produksi sebesar 9,7 per hektar. Tahu nggak sih apa itu peran penting minyak kelapa sawit bagi Indonesia? Perannya ada 3 yang utama. Pertama, mengentas kemiskinan. Minyak kelapa sawit telah menjadi faktor kunci dalam menanggulangi kemiskinan di desa-desa di negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar seperti Indonesia dan Malaysia. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di pedesaan dan di daerah terpencil telah membantu meningkatkan penghasilan penduduk di daerah tersebut. Sekitar 40% area perkebunan di Indonesia dimiliki oleh 2 juta petani kelapa sawit. Dan sebuah laporan Komisi Eropa memperkirakan bahwa para petani ini memperoleh penghasilan 10 kali lebih besar dari petani yang membudidayakan tanaman lainnya.
kedua, minyak nabati paling produktif. Minyak kelapa sawit merupakan bahan pangan yang penting. Pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 10 miliar yang semuanya membutuhkan pangan. Berbagai proyeksi memperhitungkan perlu 200,25 ton minyak nabati tambahan untuk membantu menyediakan pangan bagi warga negara. Oleh sebab itu, lantas dari mana sih asal minyak tersebut? Jika memilih minyak kedelai, kita akan membutuhkan 400 juta hektar lahan pertanian. Sedangkan jika memilih minyak sawit, kita hanya membutuhkan 54 juta hektar lahan pertanian. Jadi, minyak sawit adalah minyak nabati paling serbaguna dan efisien di dunia yang memberikan hasil lebih banyak dibanding jenis tanaman minyak nabati lainnya per hektarnya. Dan juga, penggunaan pupuk dan pestisida paling sedikit dibanding dengan tanaman lainnya. Yang ketiga, fortifikasi vitamin A di negara berkembang. Minyak nabati kaya kandungan asam lemak tak jenuh, rentan mengalami oksidasi, sehingga menyebabkan vitamin A kurang stabil karena difortifikasikan. Sifat asam lemak jenuh minyak kelapa sawit membuatnya berbentuk setengah padat pada suhu kamar dan lebih stabil terhadap oksidasi, sehingga menjadikannya salah satu pilihan tepat untuk difortifikasi. Meskipun kandungan vitamin A yang ada dalam minyak kelapa sawit masih bergantung pada kondisi penyimpanan dan pengemasan, di beberapa kawasan minyak kelapa sawit telah difortifikasikan dan dimanfaatkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan vitamin A. Yang keempat, menghasilkan makanan yang lebih sehat. Minyak kelapa sawit memiliki bentuk alami semi padat pada suhu ruangan yang membuatnya tak perlu melewati proses hidrogenisasi parsial yang menyebabkan terbentuknya asam lemak trans, sehingga bebas dari asam lemak trans secara alami. Selain itu, minyak sawit juga memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya. Salah satunya adalah sumber bahan makanan yang kaya beta-karoten, juga mengandung tokoperol dan tokotrienol. Keduanya merupakan unsur antioksidan dan vitamin E. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Riau secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah perdesaan dan menjadikan pedesaan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Daerah yang sebelumnya terbelakang, bahkan yang tertinggal, bahkan juga yang belum berkembang, sekarang telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Untuk itulah mengapa di Riau sangat dianjurkan untuk dibudidayakan perkebunan kelapa sawit. Riau merupakan sentra sawit paling luas di Indonesia, yaitu sebesar 21,23% dari luas areal sawit di Indonesia dengan pangsa produksi sebesar 24,83%. Dari luasan tersebut, kepemilikan sawit rakyat adalah yang paling dominan, yaitu sebesar 62,23% dari total luas perkebunan sawit di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan peran perkebunan rakyat merupakan yang paling dominan dibanding dengan perusahaan swasta, yaitu sebesar 33,29% dan perkebunan milik negara sebesar 4,08%. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.